Kitab semesta. Ketika engkau membaca sebuah kitab suci, Tuhan seolah berhenti berfirman kepada umatnya pada ayat-ayat yang terakhir. Namun ada sebuah kitab yang halaman-halamannya tak pernah ada habis-habisnya untuk dibaca. Seolah Tuhan hendak selalu berdialog dengan kita. Sebuah samudera ilmu tanpa batas. Itulah yang dinamakan kitab semesta. Sebuah kitab universal yang mengajarkan hikmah kepada manusia yang beriman, belum ataupun yang tak beriman. Kitab semesta, ayat 81. Berpuasalah. Karena berpuasa mengajarkan kalian tentang arti kehidupan, pentingnya berbagi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Lakukanlah sebelum matahari terbit dan diakhiri saat matahari terbenam. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus tapi melatih hati dan pikiran agar kembali jernih. Ayat 82. Berdermalah setelah kau melakukan puasa, karena hal demikian akan menyempurnakan amalanmu. Berkurbanlah dengan domba atau lembu untuknya, seperti yang telah diajarkan moyangmu terhadap umat-umat terdahulu sebelum kamu. Demikianlah ketentuan Tuhanmu agar engkau tetap melaksanakannya dalam hidupmu. Ayat 83. Wahai Bani Israel, telah aku genapi janjiku pada Musa, telah aku kembalikan bangsamu pada tanah kelahirannya. Aku jadikan bangsamu raja di antara bangsa-bangsa. Jadilah terang dunia. Tetaplah menjunjung tauhid dan warisan nilai-nilai dari bapa moyangmu Ibrahim. Jadilah rahmat bagi dunia. Janganlah kalian menjadi bangsa yang melewati batas. Tegurlah bangsa itu jika menindas dan memperbudak bangsa lainnya. Ingatkanlah bangsa itu, agar selalu mengenang penderitaan moyang mereka dari penindasan Firaun. Dan janganlah bangsa itu meniru tirani Firaun. Jadilah umat Tuhan yang menerangi dan memberi berkat bagi dunia. Ayat 84. Dan janganlah kau angkat Yesus putra Maryam sebagai Tuhan. Sesungguhnya dia merupakan manusia yang kudus, yang menentang kezaliman para imam bait suci yang menjual agamanya demi kekuasaan. Ia merupakan nabi yang bersih hatinya, pengusung warisan tauhid Ibrahim. Dan janganlah kau menuduh Maryam sebagai perempuan sundal. Sesungguhnya ia merupakan perempuan yang mampu menjaga kehormatannya, ibunda dari segala ibunda. Demikianlah ketetapan dari Tuhanmu perihal Yesus putra Maryam. Ayat 85. Sesungguhnya amalan baikmu lah yang akan menyelamatkanmu, bukan atas pengajaran sesat penebusan dosa. Dirimu bertanggung jawab atas dirimu. Keselamatanmu adalah tanggung jawabmu pribadi. Begitulah keadilan dan ketentuan Tuhanmu, yang berlaku bagi seluruh umat. Ayat 86. Jadilah pengikut Tuhan, bukan pengikut nabi-nabi palsu. Jadilah terang bagi sesama. Ayat 87. Ketika Tuhanmu berkata jadilah maka jadilah ia. Itulah perumpamaan kelahiran Yesus anak manusia yang tak ubahnya seperti kelahiran Adam dan Hawa. Ayat 88. Janganlah kalian mempertentangkan perihal kematiannya di tiang salib dan kebangkitannya, karena setiap yang bernyawa pasti binasa, dan manusia akan mengalami kematian dalam hidup. Sebelum mati dalam arti sesungguhnya, dan hanya kepada Akulah tempat kalian kembali. Ayat 89. Sucikanlah Tuhanmu dari segala bentuk macam sekutu. Ia merupakan maha wujud yang tak pernah terpikirkan. Melihatnya engkau akan binasa. Keagungannya begitu mulia dan janganlah kalian jadikan dia berhala-berhala, karena ia maha kudus. Ayat 90. Tegakkanlah ajarannya. Jauhkanlah ayatnya dari penambahan-penambahan akal manusia. Sebarkanlah dan jadilah terang dunia. Kitab semesta. Ayat 91. Ketika jalanmu diterangi cahayanya, maka kegelapan pun sirna. Begitulah perjalanan jiwa. Akan selalu mengarah pada cahaya terang, walaupun sekelilingmu tampaklah gelap. Ayat 92. Jadilah berkat dan damai bagi manusia lainnya. Hidupi dan jalanilah ajarannya. Namun jangan kau angkat dirinya menjadi Tuhan. Demikianlah perjanjian tauhid bapamu Ibrahim dan anak keturunannya hingga akhir zaman. Ayat 93. Janganlah kau ikuti nafsu berkuasa, para imam besar yang menggelincirkan umatnya dalam kesesatan. Jadilah umat Tuhan. Jangan jadi pengikut hal yang demikian. Ayat 94. Muliakanlah hari Sabat.
Rehatlah sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Janganlah kau habiskan seluruh waktumu untuk dunia, namun sisakan juga untuk akhirat. Seimbangkanlah karena begitulah ketentuan Tuhanmu atas umatnya. Ayat 95. Aku adalah aku. Tiada yang lain selain aku. Allah Israel, Allah Nasrani dan Allah Muslim adalah sama. Karena kalian merupakan penerus tauhid bapa moyangmu Ibrahim. Janganlah bertengkar siapa yang paling benar, karena nilai kebenaran ada di sisiku. Janganlah jadi Tuhan kecil bagi manusia lainnya, karena akulah sebaik-baiknya hakim dan pengadil. Ayat 96. Dan janganlah kalian bunuh dan kalian kejar-kejar umat yang tak sejalan denganmu, karena mereka sejatinya adalah umatku juga, sekalipun mereka tak memiliki agama, namun aku ada di hatinya. Begitu juga dengan sekelompok manusia yang tak mempercayai aku. Sayangi dan cintailah mereka. Berdoalah untuknya karena mereka belum mengetahui. Berilah mereka contoh dan teladan kepada mereka, bahwa ajaranku membawa damai dan sejahtera, terang bagi dunia. Ayat 97. Bangunlah kuil pemujaan di hati kalian. Sesungguhnya hati kalian adalah tempat kebajikan bersemayam. Ayat 98. Telah aku tampakkan kebesaran lewat ciptaanku dan untaian ayat-ayatku agar kalian berfikir. Tak ada paksaan dalam beragama. Ikutilah jalan yang lurus, jalan yang telah dilalui umat-umat terdahulu. Ayat 99. Aku adalah segalanya. Segalanya adalah aku. Kemanapun engkau bersujud disitulah aku. Kemanapun engkau pergi disitulah aku berada. Dalam setiap kesulitan dan kebahagiaanmu, aku selalu ada. Ayat 100. Janganlah bersedih dan berkecil hati jika doamu belum terkabul. Perbaikilah dirimu, dan kaitkanlah jiwamu dengan nur keilahianku. Belajarlah memanusiakan diri. Rendah hatilah. Janganlah engkau merasa paling sempurna. Sesungguhnya engkau dipandang baik oleh manusia karena aku menjaga aib-aibmu. Berlindunglah dari Tuhanmu agar engkau senantiasa dalam bimbingan, kasih dan karunia-Nya.